Bapak Ibu yang saya hormati, selaku umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patut kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena berkat dan pimpinan daripada Tuhan sehingga kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain di dalam menghadiri agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa dan juga dirangkaikan dengan agenda perubahan anggaran APBDes untuk tahun 2021. Di dalam agenda hari ini dari kami jajaran pendamping tentu akan menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah yang tentunya berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa maupun prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga regulasi turunannya yang memuat tentang desa, bahwa dasar segala perencanaan dimulai dari adanya suatu musyawarah yang dilakukan oleh mulai dari pemerintah desa bersama dengan DPD yang mana menghadirkan seluruh unsur masyarakat desa untuk melakukan suatu musyawarah demi pengambilan keputusan dalam rangka bagaimana membicarakan pembangunan yang strategis yang akan kita danai nantinya melalui alokasi penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Nah, sehingga dengan itu untuk tahun 2022 nantinya kami telah mendapat instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa bahwa di tahun 2020 dan 2021 ini ada beberapa regulasi yang lahir. Ya. Antara lain Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 yang mana mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, Bapak Ibu, di aturan ini sebagaimana yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia termasuk kita di Desa Bentuk Buda ini, salah satunya itu adalah melakukan pendataan. Ya, karena memang di tahun 2022 nantinya itu ada program nasional ya yang dikenal dengan SDGs ya. Kalau bahasa Indonesia SDGs ya, tapi ini memang merupakan hasil dari konversi PBB pada tahun 2015 itu, yang mana pencanaan SDGs nasional itu juga di tahun 2022 nantinya itu masuk dalam SDGs desa yang dikenalnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Ya. Sehingga dari lahirnya regulasi ini itu menginstruksikan ke semua desa untuk melakukan pemutakhiran pendataan. Ya, jadi mungkin dari seluruh masyarakat desa yang ada di Desa Bentuk Buda ini itu sudah dilakukan pendataan untuk memutakhirkan data melalui tim relawan pendataan desa yang dikenalnya dengan pendataan SDGs. Nah, kemudian sekaitan dengan itu juga sudah lahir Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ya. Nomor 7 tahun 2021 yang mana mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Nah, karena ini memang regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa ini itu selalu diperbaharui setiap tahunnya, sehingga kita tidak kaget ketika perubahan-perubahan tentang yang mengatur prioritas penggunaan dana desa itu selalu dirubah setiap tahunnya. Nah, di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Bapak Ibu, ada 3 garis besar yang ditekankan ya untuk prioritas penggunaan dana desa kita nantinya, yang tentunya ini diarahkan untuk mendukung pencapaian percepatan pembangunan SDGs desa ya, yang tentunya itu diprioritaskan antara lain yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional ya. Pemulihan ekonomi nasional ini di dalam sub bidangnya itu yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan ya. Kemudian yang berikut
pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas BUMDes atau BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, sehingga ini juga penting menjadi kajian kita hari ini bagi seluruh peserta musyawarah yang hadir, untuk melihat BUMDes ini memang masuk dalam prioritas penggunaan dana desa melalui Kementerian Desa. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik bersama untuk mewujudkan konsumsi produk desa sadar lingkungan. Nah, itu subbidang dari prioritas penggunaan dana desa melalui pemulihan ekonomi nasional. Ini tentunya disesuaikan dengan kewenangan desa. Nah, kemudian berikut, penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, ini diantaranya, yang pertama adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengolahan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan pembangunan desa. Ya. Kemudian pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Ini juga yang menjadi prioritas, bagaimana pemerintah pusat melalui Kementerian Desa saat ini itu lagi giat menggerakkan bagaimana pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia, yang tentunya ini memang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Ya. Kemudian yang berikut adalah penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Kemudian berikut pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Ini juga masih masuk dalam prioritas penggunaan nasional, penggunaan dana desa kita, karena program pencegahan dan penanganan stunting ini memang sangat menjadi perhatian khususnya pemerintah pusat, karena di Sulawesi Barat ini khususnya kita Majene dan Mamasa itu masuk dalam sasaran stunting terbesar. Ya. Kemudian yang berikut adalah pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Jadi ini memang berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan secara umum secara merata di pemerintahan desa untuk seluruh masyarakat desa. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu, penggunaan dana desa ini juga diprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Jadi ini tentunya masih berkaitan dengan apa yang melanda dunia pada saat ini, itu masih adanya penyebaran virus corona, sehingga dimasukkan prioritas penggunaan dana desa sebagai salah satu prioritas nasional. Kemudian subbidangnya itu diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Kemudian mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Kemudian mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Jadi memang rupanya BLT ini masih akan berlanjut untuk di tahun 2022 nantinya. Kemudian bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang terkait dengan BLT. Ya, di aturan yang ada, khususnya di PMK yang mengatur tentang penggunaan dana desa itu, bahwa BLT dana desa ini diberikan kepada masyarakat yang miskin. Ya, diberikan kepada masyarakat yang miskin, sehingga di tahun 2021 kemarin itu disarankan ke semua desa untuk melahirkan yang namanya suatu regulasi yang mengatur tentang kriteria kemiskinan masyarakat desa. Nah, karena ini merupakan payung hukum yang ada di desa untuk menjadi bahan kita, karena tentunya ini kan ketika BLT itu dianggarkan, maka semua masyarakat pasti menginginkan untuk dapat bantuan. Ya, sehingga regulasi ini sangat dibutuhkan untuk
menjadi dasar bagi pemerintah desa bersama dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan siapa yang benar-benar atau layak untuk mendapatkan BLT. Karena jelas di dalam aturan bahwa BLT ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin, sehingga kriteria ini harus lahir, ya. Karena itu menjadi dasar untuk katakanlah tim pendata nanti untuk menentukan layak tidaknya masyarakat ini mendapat bantuan BLT.